Halo, salam Indonesia bersih. Nah, hari ini kita berada di Geria Pesada Kaliurang. Kita mengadakan kick-off meeting 2019. Di sini semua karyawan, semua tim, level manager sampai level team leader, kita berkumpul di sini. Kita membuat set target, kita membuat program kerja yang akan kita capai di tahun 2019. Nah, kita juga akan evaluasi nih, apa yang sudah kita lakukan di 2018, apa yang sudah kita capai, dan apa yang kita ingin raih di tahun 2019. Simak vlog saya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe. Yang menang adalah yang multitasking. Yang menang adalah yang punya keterampilan yang lebih, tidak hanya dasarnya. Suatu perusahaan memakai jasa kita itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dan juga kita bisa menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Harapan kami, setiap proyek memiliki operator yang bisa multitasking sebesar 50% dan emergency response team 100% di setiap proyek yang memiliki Danru dan TL Station. Berubah itu harus, berubah itu keren. Kalau saya bisa berubah, Anda juga bisa berubah. Gemilang itu mendapat piagam penghargaan dari BPJS Tenagakerjaan. Anda bisa bayangkan dari 4.400 perusahaan di Jogja, itu Gemilang masuk 40 besar di penghargaan ini. Jual tua, kita akan presentasikan itu kepada customer stick atau customer baru bahwa kami bisa mengembangkan teknologi untuk mereka. Kick-off meeting adalah kegiatan tahunan setiap perusahaan. Nah, sebelum kita kick-off meeting, level manajerial mereka menyusun namanya RKAP. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Jadi RKAP itu kita menyusun program apa yang ingin kita capai di tahun depan dan apa yang sudah kita kerjakan di tahun ini. Nah, sebelum kita menyusun RKAP, kita melakukan namanya SWOT analysis. SWOT itu adalah pertama kita evaluasi apa menjadi strength kita. Yang kedua adalah opportunity, kesempatan apa yang bisa kita raih di tahun depan. Lalu aspiration. Kita mencoba mengambil aspirasi dari teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman karyawan. Mereka memiliki aspirasi apa untuk kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir R adalah result. Hasil apa yang ingin kita capai. Jadi SWOT itu analisis yang kita lakukan sebelum kita menyusun RKAP. Ya, jadi RKAP inilah nanti disetujui oleh direksi, lalu disosialisasikan dalam acara kick-off meeting.
kita sedang main games namanya Amazing Race. Jadi ada pertanyaan, lalu kita pecahkan soalnya dan cari jawabannya. Yang tercepat dialah pemenangnya. Yuk kita main. Ketika kita menyusun RKAP, tantangannya adalah target. Nah, dalam menyusun target ini harus jelas, harus bisa diukur, dan ada angkanya. Contoh, misalnya, targetnya adalah 100% tercapai 100 juta rupiah per bulan. Berbeda dengan targetnya adalah penjualannya bagus. Nah, penjualan bagus tidak bisa diukur. Jadi ketika dalam menyusun target, harus jelas, ada angkanya, dan bisa dicapai. Lalu yang kedua, yang kita perlu perhatikan dalam menyusun target adalah target itu harus optimis, jangan target pesimis. Terkadang kita menyusun target itu selalu melihat tahun sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, sehingga kita selalu merasa pesimis. Ketika menyusun target, kita harus optimis. Optimis itu bagaimana? Misalnya pencapaian tahun lalu 100 juta per bulan. Tahun berikutnya kita harus bisa mencapai 200%, meningkat 200 juta. Sehingga kita akan terpacu. Karena ketika kita menyusun target yang pesimis, hasilnya pun juga akan pesimis. Ketika kita menyusun targetnya optimis, hasilnya akan luar biasa. Nah, ketika menyusun target, jangan lupa harus ada unsur kenikmatannya. Apa yang didapat oleh tim. Ketika target ini tercapai, tim kita akan mendapatkan apa? Nah, saya kira ini penting buat kita dalam menyusun set target. Game-nya seru, tapi kalah. 058. Iya. 058? 058 akhirnya ya. 041. 041. Tahun ini kita mengambil tema Gemilang Tampil Beda. Kita ingin berbeda dengan yang lain, dari mulai operator sampai dengan direktur. Semua orang bisa menunjukkan perbedaannya, sehingga kita berbeda dengan kompetitor. Dan kalau kami menyebutnya adalah Gemilang Tampil Beda itu multitasking dan multi-device. Jadi kita punya nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor. Dan tahun ini kita punya jargon
namanya Gemilang Squad. Pasukannya Gemilang. Jadi kita menggunakan baju army seperti ini. Karena kami berharap semua karyawan Gemilang bisa menjadi pasukan Gemilang. Pasukan yang berani mati. Pasukan yang memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin yang tinggi. Dan mereka memiliki jiwa militan. Untuk apa? Untuk kemajuan perusahaan dan akhirnya untuk kesejahteraan karyawan. Demikian vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menginspirasi buat kalian semua. Terima kasih dan sukses buat kalian semua.